Kristen terang bangsa, ya sebelum kalian melakukan segala aktivitas pada hari ini, kita mau cari Tuhan dulu. Kita mau sembah Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan pimpin dan menyertai apapun yang akan kita kerjakan. Kita akan pujikan lagu Kau Allah yang setia.
dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan melalui firman-Mu kami boleh diajar supaya kami boleh memiliki karakter yang lebih baik lagi. Bahkan firman-Mu yang sanggup menuntun langkah hidup kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan waktu firman Tuhan ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan pimpin dan menyertai pemberitaan firman pada pagi hari ini, dan firman-Mu boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Dengan subtema pada hari ini adalah rahasia berhasil bersama Tuhan. Hari ini, Serjek akan mengambil ayat hafalan dari Mazmur 1, ayat 1 sampai 3. Yang demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, judul khotbah dari Ser pada pagi hari ini adalah Sukses Bersama Tuhan. Nah, sukses bersama Tuhan ini Ser akan landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 10, Pengkhotbah 9 ayat 10, dan juga 1 Korintus 15 ayat 33. Yang demikian firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Terus yang terakhir, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anak-anakku, sukses adalah keinginan semua orang. Tidak hanya Serjek saja, kalian pun pasti hidupnya ingin sukses, betul? Ya, kita semua pasti punya target yang mau kita raih dalam hidup kita. Bisa jadi dalam hal jodoh, dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, dalam hal pelayanan, bahkan dalam hal studi kalian. Sukses dalam hidup kita selalu erat kaitannya dengan impian. Memang, memimpikan sesuatu tidak terus bisa menjadikan seseorang langsung sukses, kan? Tetapi sebenarnya ada kaitan loh antara kedua hal ini. Dan kalau Serjek bisa katakan keduanya ini sebenarnya saling mendukung. Nah, kalau kita umpamakan misalnya sukses itu buah, maka impian itu bisa jadi benihnya. Nah, itu kata orang seperti itu. Nah, memiliki impian sebenarnya adalah awal yang harus kita lakukan. Nah, seakan-akan ini bagaikan benih ya anak-anak. Nah, benih ini agar bisa tumbuh, tidak bisa dia langsung dipegang terus atau ditaruh di satu tempat yang bukan tanah. Tapi benih ini harus ditanam di tanah. Kemudian tanahnya pun juga harus tanah yang baik, tanah yang bagus, yang subur, sehingga setelah ditanam, disiram, nanti akan tumbuh itu benih. Nah, ketika benih itu tumbuh dan tumbuh menjadi besar, dia harus tetap dirawat. Sehingga pada waktunya tanaman itu nanti yang akan berubah menjadi pohon yang semakin besar seiring dengan waktu karena kita rawat dan tanahnya juga tanah yang subur. Maka
itu nanti akan berbuahkan kesuksesan. Nah, segala sesuatu untuk meraih sukses tentu saja harus disertai dengan upaya kan. Nah, upaya itu adalah tindakan nyata untuk kita meraih kesuksesan itu. Ya, di dalam firman Tuhan di atas kita bisa belajar dari seorang rasul Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, ya, bahwa salah satu rahasia sukses manusia terletak bagaimana orang tersebut menempatkan dirinya di hadapan Allah yang menciptakan hidupnya. Jika kita menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita dan bahkan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan meninggikan orang tersebut tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan semua. Nah, kata merendahkan diri ini, ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Itu kunci suksesnya. Kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya bagaimana Tuhan mau berkarya dalam hidup kita? Secara logika begitu kan? Nah, yang selanjutnya adalah kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, menyerahkan hidup ini adalah bagaikan kita ini menjadi hamba bagi Tuhan. Hamba itu kan selalu menurut apa yang dikatakan tuannya. Kita juga harus nurut apa yang firman Tuhan katakan, yang kita senantiasa baca di lewat Alkitab kita. Nah, selanjutnya, tugas-tugas yang kita lakukan, ya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam apapun itu, ya, semua tugas maksudnya di sini harus kita lakukan di dalam ketekunan dan iman percaya kepada Tuhan. Nah, apabila kita telah melakukan segala tugas itu di dalam ketekunan, nah, ketekunan itu pasti akan menghasilkan buahnya kan. Jadi tentu pasti ada saat dan waktu yang tepat, yang terbaik, yang pastinya nanti akan berbuahkan kesuksesan. Dan itu Tuhan telah sediakan bagi kita. Nah, dikatakan di sini adalah peninggian dari Tuhan. Itu akan terjadi apabila kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita tersebut, tidak hanya dengan iman, dengan ketekunan, tetapi juga dengan setia. Dan yang lebih penting adalah respon hati kita harus dijaga, yaitu melakukan segala sesuatu semaksimal yang kita bisa. Jadi jangan sampai pikiran kita, perasaan kita mempengaruhi action kita, sehingga yang seharusnya kita dalam ketekunan, dalam iman dan juga setia dan melakukan yang maksimal ini nantinya justru malah kita tidak melakukannya yang semestinya. Seperti dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi. Yang berikutnya adalah itu dari sisi kita, apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang berikutnya adalah tidak hanya dari dalam diri kita harus, yang pertama tadi apa? Kita harus tekun, kita harus beriman, kita harus setia melakukan segala sesuatu dan semaksimal yang kita bisa. Tetapi juga terlebih lagi, yang kedua adalah kita perlu jaga baik-baik pergaulan kita dengan siapapun. Nah, kenapa di sini dikatakan pergaulan? Dikatakan di firman Tuhan adalah pergaulan yang baik, ya, pasti akan membawa hasil yang baik pula dalam hidup kita. Ya, contoh ketika kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, ya, ketika kita bergaul dengan orang yang berhasil dan sukses, yang mengawali kehidupannya untuk mencapai sukses itu dia mulai dari nol semisal. Nah, pengalaman-pengalaman hidup orang yang seperti inilah yang kita perlu belajar.
untuk kita ambil yang terbaik atau yang baik yang bisa kita ambil. Tetapi ingat, ada peringatan di sini. Yang berikutnya adalah pergaulan yang buruk akan membawa hasil yang buruk dalam hidup kita. Jadi ketika kita salah memilih orang dalam kita bergaul, nanti orang tersebut dengan segala apa yang dia miliki yang tidak baik itu akan mempengaruhi hidup kita, sehingga kita pun ujung-ujungnya pasti akan melakukan yang tidak baik pula. Nah ini misalnya ya, kalau kita bergaul dengan orang yang jelek ya, misalnya ya melakukan hal yang tidak baik misalnya, nanti mata kita akan melihat dia melakukan perbuatan itu, telinga kita juga akan mendengar dia melakukan perbuatan itu dari orang-orang yang di sekitarnya, atau bahkan dia cerita sendiri, bisa jadi aku melakukan ini loh dan aku senang itu, padahal yang dia lakukan tidak benar. Kemudian itu kan akan kita cerna lewat telinga, lewat pikiran, sehingga ujung-ujungnya nanti bisa saja kita melakukan seperti yang dia lakukan. Karena apa? Tiap hari kita membiasakan diri kita bergaul dengan orang seperti itu, melihat dan mendengar perbuatan yang tidak baik yang dilakukan. Nah, seperti ini. Hati-hati ya. Jadi di dalam hidup kalian, ingat, bergaullah dengan orang yang akan membawa hasil buat kita yang baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Kalau kita sudah tahu orang itu nggak baik, ya sudah, kita langsung aja batasi. Jangan terus bergaul, jangan terus kenali dia lebih lagi, malah justru kita bisa ngikut perbuatan mereka yang tidak baik ini. Hati-hati di sini. Ya. Terus berikutnya, kehidupan yang didasari pada percaya kepada Tuhan, bekerja dengan setia dan maksimal, serta menjaga pergaulan kita, dikatakan di firman Tuhan adalah bagaikan kita menanam pohon di tepian air yang melimpah. Kalau tanaman atau pohon itu ditanam di tepi air yang melimpah, pasti tanaman ini subur kan? Ketika dia subur, ya, tentunya pasti akan menghasilkan buah-buah yang lebat pada musimnya. Jadi seperti yang dikatakan Mazmur 1 ayat 3 tadi, yang menjadi ayat hafalan kita. Nah, anak-anakku, biarlah Tuhan yang menjadi Allah kita selalu, karena Tuhanlah yang pasti dapat memampukan kita di dalam apapun yang kita kerjakan. Ingat anak-anakku, bahwa apa yang bisa kita lakukan, apa yang manusia ini bisa kerjakan, kalau Tuhan tidak berikan hidupnya di dalam kita dan kemampuannya ke dalam kita, mana mungkin kita bisa meraih kesuksesan tersebut. Jadi kesuksesan itu bukan hasil usaha kita, tetapi sepenuhnya adalah karena Allah berkarya di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang besar seperti itu untuk meraih kesuksesan tersebut. Ya, anak-anakku, ingat, Tuhanlah yang memampukan kita. Jadi, mengucap syukurlah dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita dengan cara kita tadi setia, kita juga beriman, kita juga tekun dalam melakukan apapun semaksimal kita bisa lakukan, sehingga kita nantinya akan menikmati kesuksesan tersebut dan jaga pergaulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti apa yang menjadi kesulitan dan juga tantangan apapun ataupun cobaan yang kami alami. Tolong kami Tuhan yang tidak percaya ini, agar kami bisa melakukan yang terbaik dengan iman percaya yang teguh kepadamu, sehingga apapun itu pekerjaan yang Kau berikan dapat kami selesaikan dengan semaksimal kami bisa dan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan dalam pergaulan kami pula,
sehingga pergaulan kami adalah benar-benar pergaulan yang baik, yang akan menghasilkan hal-hal yang baik untuk kami ini lakukan hari demi hari, dan bukan sebaliknya. Tolong anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang struggle dengan studi online mereka, agar mereka ini semua dapat mengerti, dapat memahami setiap pelajaran yang mereka ikuti, dan mereka dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Sungguh Tuhan, kondisi situasi keadaan pandemi corona saat ini benar-benar membuat kami berkembang, benar-benar membuat kami di-stretch sama Tuhan sedemikian rupa, sehingga kami ini punya daya tahan lebih, tidak hanya dalam menghadapi online, tetapi dalam menghadapi kehidupan ini. Berkati keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu ini Tuhan, yang di sekolah Kristen Terang Bangsa, yang di SMA maupun English Secondary ini Tuhan. Kami percaya pergumulan-pergumulan dari orang tua ini, kiranya anak-anak bisa mengerti dan pahami dan melakukan yang terbaik, agar kedua orang tua mereka ini bisa bangga akan apapun yang mereka kerjakan yang berhasil dan yang baik, karena Engkau menyertai hidup mereka dan karena firman-Mu hidup di dalam mereka. Biarlah para orang tua ini Kau beri kelegaan, juga Kau beri berkat yang melimpah, sehingga mereka bisa memberkati, tidak hanya menghidupi keluarga mereka, menyekolahkan, tetapi juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang di sekitarnya yang mengalami kekurangan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati.